Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini senang sekali bisa bertemu dengan Ananda semua pada mata kuliah kita ini, masalah sosial. Nah, pertama sebelum kita mulai, kita akan melihat kondisi saat ini. COVID-19. Nah, ini pandemi ini dari bulan Maret sampai ke Indonesia hingga sekarang masih naik turun grafiknya. Nah, ini saya lihat nih. Kita lihat di bulan September tanggal 28. Nah, ini masih naik angkanya seluruh Indonesia. Yang meninggal sudah 10.000 lebih. Ya. Nah, kemudian yang terkonfirmasi sudah 278.722 orang. Nah, angkanya terus menaik, grafiknya terus menaik. Nah, ini apa artinya? Ini adalah salah satu masalah kita bersama yang membuat kita belajar jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, artinya apa? Kita harus cepat beradaptasi dengan pembelajaran baru. Bukan berarti kita tidak belajar, ya. Kita harus tetap belajar dan kita harus tetap semangat untuk kehidupan ke depan. Nah, semua proses tetap berjalan sehingga adaptasi kita bisa lakukan secara cepat. Nah, bukan berarti COVID akan menghalangi kita. Bukan berarti COVID akan membunuh kreativitas kita, namun COVID itu akan membuat kita lebih kreatif dengan menggunakan semua kompetensi yang ada, semua kapasitas yang ada, sehingga kita dapat berkembang dengan baik. Nah, perkuliahan kali ini kita akan tetap lakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, kita sudah tahu kita berada di COVID. Tetap semangat untuk kuliah. Oke, sepakat. Nah, kita tentu mengawali dengan ucapan bersyukur kepada Allah, ya, karena kita bisa menikmati kesehatan sampai sekarang ini. Nah, lalu kita lanjut. Ini judul mata kuliah kita dengan kode sosio 70049, masalah sosial. Nah, jangan dilihat masalahnya, ya. Masalah biasanya diidentifikasikan dengan yang negatif. Nah, tapi di sosiologi kita lihat apakah sosiologi menyikapi itu sebagai yang negatif atau gimana. Nah, atau COVID ini juga menimbulkan masalah sosial. Nah, ini yang harus kita bahas dengan teori-teori dan kajian-kajian sosiologi. Menarik untuk kita teliti hingga hari ini. Bagaimana COVID berkontribusi menambah masalahkah atau menjadi solusi dari masalah? Nah, ini yang harus kita bahas, ya. Dosen pengampunya saya sendiri, Ihsan Muharma Putra. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya perkenalkan dulu. Saya Ihsan Muharma Putra, MSI. Nah, saya biasa dipanggil Ihsan, atau kalau di kampus Pak Ihsan. Nah, jadi perkuliahan masalah sosial ini saya ampu, kemudian bersama tim saya, ya, ada namanya tim kita Ibu Sri Ramadhani, MSI, kemudian Ibu Yuhilna MA yang juga dosen di Prodi Pendidikan Sosiologi STQ PGRI Sumatera Barat. Nah, perkuliahan ini kita akan melewati
16 kali pertemuan ya. Mulai hari ini pertemuan pertama kita, kemudian kita lanjut minggu-minggu berikutnya ya, sesuai dengan yang tertera di rencana pembelajaran semester atau RPS tadi. Nah, Anda diminta download dulu di e-learning RPS tersebut. Nah, kemudian kita akan mengikuti proses tersebut yang ada di RPS. Nanti di pertemuan ke-17 itu bonus ya, untuk ujian evaluasi terakhir. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lalui dengan baik beberapa minggu ke depan ya, sehingga seiring waktu berjalan mudah-mudahan COVID-nya terus berkurang dan kita bisa ketemu lagi di semester berikutnya di kampus kita tercinta STK PGRI Sumatera Barat di Kota Padang di Gunung Pangilun. Kita akan jumpa lagi dengan gedung kampus kita akan berjumpa di sini, kemudian kita akan bisa ketemu di STK Convention Center, kemudian di tempat-tempat yang lain ya, sehingga maknanya bisa lebih lengkap. Nah, ini foto saya. Nah, jadi Anda bisa lihat. Nah, ini foto lagi santai. Nah, ini paling santai ini. Nah, ketika liburan, nah seperti ini, ya. Nah, kalau handphone silakan dihubungi di nomor 0812679988. Bisa di WA dengan nomor yang sama ya. Untuk email isanjasri85@gmail.com. Nah, nanti bisa dikirimkan tugas yang menyusul atau yang tidak sempat terkirim di e-learning, boleh dikirim di sini. Namun sebaiknya kita kirimnya lewat e-learning biar gampang nanti urusannya ya. Alamat di Padang, Komplek Villa Anggrek, Blok L nomor 14 ya, Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang. Nah, siapa yang kebetulan jadi tetangga, nah boleh berkunjung ke rumah tapi dengan protokol kesehatan. Nah, baik, kita lanjutkan mata kuliah ini ya, terkait dengan masalah sosial. Jadi kita harus paham masalah sosial. Nah, mengapa sosiolog harus memahami masalah sosial? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa sih sosiolog harus memahami masalah sosial? Nah, ada berapa alasan ya. Pertama, seorang sarjana di bidang ilmu sosiologi sudah bisa langsung dinobatkan ya, sebagai seorang sosiolog. Nah, Anda paham tidak? Ketika kita sudah menamatkan sarjana sosiologi, kita sudah dinobatkan sebagai seorang sosiolog. Sudah dianggap mampu memahami masyarakat dengan teori-teori yang sudah kita pelajari dan coba kita analisis bersama di bangku perkuliahan. Nah, semoga ke depan kita bisa meneruskan ini. Lalu, seorang sosiolog dengan kemampuannya dianggap kompeten ya, untuk memahami masalah yang muncul di tengah masyarakat. Nah, di tengah masyarakat adalah orang ya, berkumpul ya dalam satu tatanan ya yang disebut dengan masyarakat. Nah, ketika orang berinteraksi dengan satu dengan yang lain, berkomunikasi, nah ini menimbulkan berbagai gesekan-gesekan, terkadang menimbulkan masalah. Nah, dan sekarang saja ketika kita berjumpa dengan orang, berkerumun dengan orang, nah, dianggap masalah. Nah, apalagi di kota-kota yang menerapkan PSBB. Nah, orang yang berkerumun dibubarkan oleh pihak-pihak yang terkait ya, Satpol PP, polisi, tentara dibubarkan. Nah, ini masalah yang muncul di tengah-tengah kita
ya di tengah-tengah masyarakat ketika ada pandemi COVID. Nah, itu contoh kecil ya. Ada masalah-masalah sosial banyak ya. Nah, mudah-mudahan kita mampu memilah-milah sedikit demi sedikit dari masalah itu, kita cari akarnya sehingga kita bisa carikan solusi. Kemudian, seorang sosiolog diandalkan untuk bisa membantu orang, ya, membantu semua orang untuk memahami masalah mereka. Ini kita memfasilitasi mereka, membantu mereka untuk memahami masalahnya. Sebenarnya yang tahu masalahnya itu adalah dia itu sendiri. Nah, namun apakah dia bisa memahami dengan cepat, ya, atau prosesnya lama? Nah, ini yang perlu digiring dan diajak, kemudian dibantu oleh sosiolog sehingga mereka bisa memahaminya dengan tepat ya, dan cepat. Nah, ini kuncinya. Kemudian sosiolog memahami masyarakat, ya, tentunya dapat memberikan alternatif, solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Nih, alternatif solusi, ya. Ketika kita sudah tahu masalahnya, akarnya gimana masalahnya, kita cari solusinya apa. Nah, jadi bagi para sosiolog yang bekerja di bidang pemerintahan, ya, bisa menggunakan ilmunya untuk menganalisis lebih valid, lebih baik. Bagi sosiolog yang bekerja di bidang lembaga sosial juga bisa seperti itu. Bagi sosiolog yang bekerja di bidang pendidikan bisa juga seperti itu, ya, memahami masalah-masalah yang ada di sekelilingnya dan kemudian mencarikan alternatif solusi. Karena sosiolog itu ada di tengah masyarakat. Ketika misalnya seorang sosiolog jadi guru di satu tempat sekolah, ya. Nah, ketika jadi guru, tentunya dalam kehidupan sehari-hari dia berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki persoalan-persoalan di tengah masyarakat tersebut, sehingga membutuhkan keahliannya untuk mencarikan solusi dari masalah tersebut, sehingga tidak muncul konflik, tidak muncul kerusuhan, tidak muncul kelaparan, tidak muncul marginalisasi, tidak muncul pemiskinan dan lain-lain, ya. Semoga itu tidak muncul. Nah, dan kemudian seorang sosiolog dengan kemampuannya memahami masyarakat, sudah tentunya sosiolog memahami kamu. Ya, itu daya tarik bagi seorang sosiolog, ya, dimana sosiolog itu bisa mampu memahami orang, bisa mampu memahami kumpulan orang, organisasi, kelompok, geng tertentu, ya. Dia harus bisa memahami dengan berbagai teori dan dia harus berpikir ke arah itu. Nah, sehingga seorang sosiolog untuk mencapai kemampuan itu, dia harus belajar memahami masalah sosial. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Lalu, capaian pembelajaran di mata kuliah ini, ya. Pertama, ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah 1. Nah, ini dia, disingkat dengan CPMK. Pertama, kita harus mampu menyimpulkan hakikat dan cakupan masalah sosial. Ingat, hakikat dan cakupan. Nah, dan mampu memahami serta mempresentasikan konsep-konsep dasar teori tentang masalah sosial. Nah, ingat, di mata kuliah ini baru kita akan masuk ke konsep dasar, ya, belum masuk ke yang lebih spesifiknya. Jika ingin belajar spesifiknya, nanti kita fokus ke mata kuliah satu persatu. Misalkan contoh, ya, sekarang di masalah sosial kita mempelajari masalah yang umumnya ada dan merebak di masyarakat. Seperti contoh
kemiskinan, ya, kemudian kenakalan remaja, kemudian kriminal, kemudian konflik suku. Nah, itu juga masalah sosial. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas masalah ini secara umum dan konsep-konsep dasarnya. Nah, dan teori-teori dasar sosiologis yang membahas ini. Nah, jika kita ingin lebih spesifik lagi dengan konsep-konsep yang lebih mendalam, nah tentu kita akan masuk ke perkuliahan yang satu. Misalnya kita masuk ke perkuliahan masalah kemiskinan. Nah, ini akan spesifik kita bahas teori-teori yang penuh dengan pembahasan kemiskinan dan lebih spesifik dia memahami masalah kemiskinan. Nah, itu contohnya. Namun sekarang kita masih dalam konsep-konsep dasar pada mata kuliah ini, ya. Kemudian mata kuliah kita ini diharapkan juga nanti selesai kuliah ini kita bisa menganalisis, ya, dan mengkaitkan beberapa teori sosiologi. Kemudian model pemecahan masalah sosial dengan pertimbangan sosial, budaya, politik, masyarakat, serta keberlanjutannya, sustainabilitas, ya. Nah, artinya apa? Kita juga sudah harus mampu menganalisanya, mengkaitkan dengan teori-teori, dan kemudian ketika sudah dikaitkan dengan teori akan muncul solusi-solusi sehingga masalah itu dapat diminimalisir setidaknya, ya, atau diatasi atau dihilangkan, ya. Kalau dihilangkan mungkin akan sulit, ya, tapi kita bisa meminimalisir. Nah, seperti dengan masalah COVID ini. Kalau kita hilangkan COVID-nya, nah itu urusannya peneliti di mikrobiologi. Nah, tapi bisa saja kita minimi risiko penularannya dengan apa? Social distancing, menjaga jarak sosial. Nah, ini butuh orang sosiologi. Bagaimana caranya masyarakat mau melaksanakan protokol kesehatan dengan baik? Budayakan pakai masker. Nah, ini. Kebetulan saya nggak pakai masker, tapi tetap bawa masker. Kenapa saya nggak pakai masker di ruangan? Karena di ruangan ini saya sendiri, tidak bertemu dengan orang, dan kemudian saya kunci karena untuk pengambilan perkuliahan ini. Nah, gitu. Berikutnya, ya, kita harus mampu mengkaitkan berbagai konsep teori, metode sosiologi, ya, untuk mengkaji dan menganalisis masalah-masalah sosial di masyarakat, ya. Kita kaitkan konsep itu dengan teori. Kemudian kita gunakan metode-metode penelitian sosiologi untuk mengkaji ini. Nah, kita harus mampu itu. Nanti untuk menggiring kita ke sini, tentunya kita akan bikin makalahnya, ya, simulasikan untuk menganalisis satu masalah, ya, bisa perorangan dan bisa berkelompok. Nah, nanti kita akan dimudahkan dengan adanya pengaturan kelompok di modul e-learning kita. Nah, berikutnya kita harus mampu mengkaitkan konsep dengan beberapa perspektif, ya, dalam pemecahan masalah sosial. Ini ada beberapa perspektif pemecahan masalah sosial, dan kita harus kaitkan konsep-konsep sosiologi dan konsep-konsep masalah tersebut, ya, untuk pemecahan masalah. Nah, ini biasanya ada juga yang berseloroh gitu, ya. Nah, kok masalah dipecahkan? Itu juga ada pertanyaan ke saya. Nah, kok masalah dipecahkan? Bukannya ketika pecah jadi tambah banyak. Nah, emangnya gelas gitu, ya. Masalah itu bukan gelas. Kalau gelas kaca itu ketika kita pecahkan jadi banyak pecahannya. Nah, bukan seperti itu. Kalau masalah kita pecahkan, artinya kita dapat memberikan sebuah solusi. Nah, begitu. Nah, kemudian di kuliah ini kita harus mampu memahami pemikiran teoritis, ya, dan mengaplikasikan pemecahan masalah sosial terhadap beberapa kasus yang ada di masyarakat. Nah,
itu kita lihat kasus-kasus terupdate saat ini, ya. Update saat ini apa kasusnya? Banyak, ya. Nanti kita silahkan lebih kritis memahami kasus-kasus sekarang. Seperti, nah, sekarang ada yang hangat-hangatnya, ya. Kalau udah bulan September gitu, ya. Nah, kita mengenang G30 SPKI. Nah, bagaimana masalah-masalah yang muncul, gerakan-gerakan yang muncul ketika isu tersebut mencuat, gitu, ya. Dan kemudian COVID, bantuan kemanusiaan, ya, ketika rumah sakit tertekan dengan pelonjakan kasus COVID. Nah, bagaimana masalah masyarakat, ya, bagaimana seorang yang dijangkiti oleh virus tersebut diusir dari tempat tinggalnya, di tempat kosnya, di tempat kontrakannya. Nah, ini menjadi persoalan yang pelik di masyarakat. Nah, itu sebagai contoh-contoh, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kritis melihat sekeliling kita dengan perkuliahan ini dan menjadikan contoh-contoh yang akan kita bahas di pertemuan berikut ini, ya. Nah, ini tantangan kita untuk perkuliahan. Pertama, pelaksanaan kuliah pada masa pandemi, memaksa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bagi kita-kita yang berada di daerah misalkan jangkauan sinyalnya rendah. Nah, ini butuh kerja keras, ya. Saya minta kita tetap semangat walaupun dalam jangkauan yang rendah, jangkauan sinyal yang rendah. Nah, kemudian kemampuan terkait dengan ekonomi, misalkan kebutuhan akan paket data, ya, tentu konsekuensinya akan sangat besar, ya. Nah, diminta kita tetap kreatif dan berusaha. Nah, Anda bisa kerja, misalkan, ya, kalau di sekitar pertanian, perkebunan sawit, nah, bisalah sambil kuliah sambil kerja dulu ke ladang. Nah, bagi orang yang ada lahannya, ya, bisa bekerja dulu, ya, sambil kuliah. Itu no problem, nggak masalah, ya. Itu manfaat yang kita ambil sekarang. Kalau misalnya Anda pergi ke Padang, kemudian kos ke kampus, nggak bisa bantu orang tua kerja. Nah, sekarang Anda bisa bantu orang tua kerja untuk memaksimalkan tabungan Anda untuk bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih baik. Nah, jangan lupa Anda punya target menamatkan pendidikan ini dengan bawa ijazahnya, ya. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, kemudian ketersediaan jaringan internet sebagai penghubung komunikasi sering terbatas. Nah, keterbatasan ini harus kita sadari sebagai sebuah kekurangan. Ini yang harus kita tutupi segera. Gimana keterbatasan itu menghubungi kita? Masalah jaringan misalnya, lokasi kita yang jauh. Nah, tentu kita akan mencari lokasi yang dekat, kemudian kita download. Sekarang Anda sudah dibekali dan kita sudah dibekali dengan e-learning yang bisa asinkronus. Asinkronus artinya apa? Artinya Anda bisa mengakses ketika dapat sinyal. Nah, jadi di e-learning itu akan tetap Anda bisa buka 24 jam. Nah, di situ ada video, ada bahan ajar dan sebagainya. Anda bisa belajar mandiri. Ketika dapat sinyal bisa di-download, ya. Kemudian bawa pulang ke rumah, kemudian dipelajari. Kalau ada soal tes dan sebagainya, latihan-latihannya kita buat di rumah. Kemudian gimana cara kirimnya, kita cari tempat sinyal lagi, kita kirim lagi. Nah, itu hal yang tantangan kita ke depan. Ya, intinya apa? Tetap semangat, ya. Nah, kemudian keterbatasan jaringan membuat keterbatasan penggunaan media, ya, seperti Zoom, e-learning, ya. Mungkin Zoom untuk live, ya, kita memang agak sulit. Nah, namun nanti kita tidak menggunakan itu setiap pertemuan, tapi kita akan menggunakan hanya sesekali apabila diperlukan untuk kita bertemu di siaran langsung. Nah, keterbatasan jarak membuat proporsi latihan belajar lebih mandiri lebih besar. Kemudian kesulitan mencari buku sumber di daerah atau di tempat masing-masing. Oke.
dari berbagai tantangan-tantangan tadi, tentunya butuh upaya-upaya kita mengatasi tersebut. Nah, kita lihat strateginya gimana. Strateginya, pertama, tentunya kita harus pastikan kita membaca RPS terlebih dahulu, rencana pembelajaran semester. Nanti jika ada yang diragukan di sana, bisa kita diskusikan lewat WA group atau dihubungi saya dengan WhatsApp juga bisa, telepon juga bisa. Nah, kemudian pastikan kita selalu membuka e-learning. Nah, ini berkala ya. Setiap pagi buka e-learning, lihat apa perkembangannya, karena itu akan selalu diupdate. Dan kemudian mempermudah komunikasi dengan grup WA. Nah, Anda yang belum tergabung silahkan lihat di pengumuman di e-learningnya. Di situ ada link grup WA. Nah, link grup WA itu bisa dipencet ya, diklik untuk bergabung di grup WA. Nah, perkenalkan saja diri Anda di situ, nama, NPM. Walaupun yang lain udah gabung, ini udah banyak yang gabung, saya cek kemarin sudah ada yang gabung. Nah, di grup tersebut. Nah, bagi Anda yang belum, nah, silahkan bergabung dengan lihat di lembaran pengumuman di e-learning. Itu ada linknya untuk bergabung. Nah, kalau nggak gabung di WA, tentu akan ketinggalan informasi ya, informasi. Karena di situ saya akan share informasi ini, lalu di e-learning juga di-share. Kemudian kita harus terbuka berdiskusi dengan peserta kuliah lain. Nah, ini penting. Kalau misalnya nggak sama saya sendiri, tetapi sama peserta kuliah lain, mohon berdiskusi. Dengan adanya grup, Anda bisa saling kenal, simpan aja nomor kontak teman-teman, dan kemudian bisa dikontak. Say hello pun juga nggak masalah ya. Karena walaupun demikian, kita butuh berkomunikasi, kita butuh sharing dengan orang lain. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial gitu. Nah, kemudian ketersediaan internet terbatas, maka pada e-learning kita bisa asinkronus ya. Asinkronus itu nanti di e-learning kalau ada video saya kasih linknya, nanti Anda bisa tonton misalnya di YouTube gitu ya, biar ringan sedikit di YouTube. Nah, karena di YouTube itu ada pilihannya, mau file besar mau file kecil ya, itu bisa. Nah, nanti kalau misalkan saya taruh video itu fullnya di e-learning, Anda akan tersedot kuotanya untuk mendownload video tersebut. Kalau di YouTube nggak perlu di-download, cuman ditonton aja di sana, nggak perlu paketnya bisa agak minim gitu ya. Nah, ini referensi utama kita, buku Sutomo. Nanti silakan dicari di toko buku terdekat di tempat Anda. Kalau nggak ada, berarti kita akan maksimalkan di modul perkuliahan kita. Nah, saya bersumber dari sini. Oke. Tetap jaga kesehatan, selalu berusaha jadi yang terbaik. Nah, itu moto kita. Untuk hari ini, jika ada pertanyaan, dipersilahkan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp, juga bisa kita bertanya lewat forum e-learning. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.